Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu guru setanah air Indonesia yang selalu setia melaksanakan tugas mencerdaskan anak bangsa, terutama saya menyapa Bapak Ibu guru yang sudah sertifikasi, yang setiap bulan mendapatkan tunjangan profesi guru. Bapak Ibu, pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu guru. Ini terutama bagi Bapak Ibu guru yang sudah sertifikasi, yang menerima tunjangan profesi guru setiap bulan setara 1 kali gaji pokok. Ada satu hal penting yang perlu Bapak Ibu ketahui. Ada informasi terbaru mengenai kehadiran Bapak Ibu yang ada hubungannya dengan penerimaan tunjangan profesi atau tunjangan sertifikasi. Informasi terbaru Bapak Ibu menyampaikan bahwa bila absen 3 hari, maka guru harus mengembalikan tunjangan sertifikasi 1 bulan full. Begini penjelasannya. Nah, tentunya Bapak Ibu, membaca kalimat ini adalah satu hal yang membuat Bapak Ibu guru semakin gigih, semakin disiplin, dan semakin rajin dalam melaksanakan tugas. Karena hanya dengan absen 3 hari saja, maka Bapak Ibu guru wajib mengembalikan tunjangan sertifikasi 1 bulan penuh. Nah, supaya lebih jelas, ikuti informasi berikut sampai selesai. Menjadi seorang PNS atau P3K yang digaji oleh pemerintah harus lebih waspada dalam bekerja dan berkelakuan dalam keseharian. Karena ada kabar kurang mengenakan di mana para tenaga pendidik atau guru dalam hal ini, baik itu guru P3K maupun PNS, harus lebih waspada terkait dengan tunjangan sertifikasi yang diberikan oleh pemerintah kepada para guru. Sebab baru-baru ini ada kabar jika aparatur sipil negara, baik itu yang sudah pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dan perjanjian kerja, harus mengembalikan tunjangan yang telah diterima. Kenapa bisa demikian? Mari Bapak Ibu ikuti terus informasi berikut sampai selesai. Berdasarkan dari data dan informasi yang didapat, untuk pengembalian tunjangan sertifikasi yang harus dilakukan oleh para pegawai negeri sipil serta P3K ini sudah resmi disetujui oleh Mendikbud Nadiem Anwar Makarim sejak dari tahun 2023 yang lalu. Aturan terkait dengan pengembalian tunjangan tersebut bahkan juga telah tercantum dalam Permendikbud nomor 45 tahun 2023 dan sudah resmi ditertangani. Sementara untuk tunjangan yang harus dikembalikan berdasarkan dari peraturan Mendikbud tersebut, yaitu tidak hanya terdiri dari satu jenis tunjangan saja, melainkan beberapa jenis tunjangan. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, maka ini sudah ada dasar hukumnya kenapa bisa ada tuntutan terhadap pengembalian tunjangan sertifikasi guru maupun tunjangan lainnya. Bahkan disampaikan bahwa bukan hanya tunjangan profesi guru saja, tetapi tunjangan lainnya juga ada pengaruhnya dengan adanya peraturan ini. Sementara untuk tunjangan yang harus dikembalikan berdasarkan dari peraturan Mendikbud tersebut, yaitu tidak hanya terdiri dari satu jenis tunjangan saja, melainkan beberapa jenis tunjangan. Seperti halnya tunjangan profesi, tunjangan khusus, sampai dengan tambahan penghasilan.
Tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan tersebut memang diperuntukkan kepada seluruh guru ASN di daerah yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Jadi syarat yang harus dipenuhi oleh para guru untuk memperoleh tunjangan sertifikasi maupun juga tambahan penghasilan tersebut tentu saja berbeda-beda. Sebagaimana halnya persyaratan untuk mencairkan tunjangan profesi bagi para guru, ada perbedaan dengan kepala sekolah. Para tenaga pendidik ASN harus menyertakan persyaratan dalam bentuk sertifikat pendidik, serta juga adanya surat keputusan mengajar atau yang disebut dengan SK pembagian tugas. Beda halnya dengan pihak ASN yang menjabat sebagai seorang kepala sekolah. Sertifikat pendidik serta surat keputusan mengajar tidak menjadi syarat untuk atau tidak menjadi syarat utama dalam mendapatkan tunjangan tersebut. Akan tetapi, di balik pembayaran tunjangan dan tambahan penghasilan kepada guru ASN yang ada di daerah, ada beberapa urutan, ada beberapa aturan pengembalian dana yang harus dilakukan oleh guru. Jadi di sini guru ASN, baik itu PNS serta P3K, wajib untuk mengembalikan tunjangan yang sudah diperoleh dengan beberapa alasan yang mendasar. Di mana berdasarkan data tunjangan yang harus dikembalikan itu sendiri, berupa tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan yang sudah diperoleh. Para tenaga pendidik yang bersatu sebagai ASN harus mengembalikan tunjangan dan tambahan penghasilan apabila nantinya penyaluran yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan menteri itu sendiri. Pengembalian tunjangan itu juga dilakukan secara kumulatif sejak terjadinya ketidaksesuaian bukti administrasi, data, serta fakta yang dilakukan sesuai dengan perundang-undangan. Atau ini sesuai dengan peraturan Bapak ya, perundang-undangan yang berlaku. Namun tidak hanya itu saja, dengan adanya aturan baru oleh Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara Republik Indonesia Menpan RB tahun 2024 ini, maka semakin memperketat kinerja para aparatur sipil negara. Aturan baru itu juga telah tertuang dalam surat edaran Menteri Pan RB pada 17 Juni tahun 2022 terkait dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil sebagai dasar dari Surat Edaran Menpan RB Nomor 16 tahun 2022. Hal tersebut di mana telah disampaikan secara langsung oleh Kepala BKN, oleh Kepala Kepegawaian, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dalam hal ini BKPSDM, Kabupaten Sampang. Ini salah satu dari daerah Bapak ya, Kabupaten Sampang, Arif Lukman Hidayat. Beliau menjelaskan dengan dikeluarkannya surat edaran dimaksud, maka pihaknya berencana akan menginformasikan surat edaran itu terhadap seluruh OPD sebagai dasar dalam melaksanakan kepegawaian, khususnya dalam bidang disiplin. Dalam waktu secepatnya kepada seluruh OPD. Kan surat edaran Menpan RB diterbitkan pada tanggal 17 Juni 2022, serta juga dapat menjadi surat edaran terbaru, ujar pria yang kerap disapa Yoyok tersebut. Jadi dalam hal ini Yoyok juga menegaskan mengacu pada surat edaran tersebut, jika para PNS yang tidak masuk tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama kurang lebih 28 hari atau lebih dalam 1 tahun, maka akan diberikan hukuman yaitu berupa pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri,
sebagai seorang pegawai negeri sipil. Nah, ini cukup tegas Bapak Ibu ya. Demikian juga dengan kelalaian kehadiran, di mana tadi yang disampaikan pada topik pembicaraan ini, 3 hari absen, maka konsekuensinya tunjangan akan dipotong. Demikian informasinya, sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.